Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video ini aku bakalan membahas planning aku setelah visa WHV aku habis. Apakah aku lanjut ke student visa? Apakah aku lanjut dengan sponsorship visa? Atau aku for good? Aku bakalan bahas di video ini guys. Dan di video ini aku juga akan membahas apakah WHV masih worth it di tahun 2026, dan setelah WHV apakah lanjut student atau sponsor itu masih sangat worth it sekarang. Oke, mari kita bahas. Jadi sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu. Jadi apa yang aku sampaikan dalam video ini adalah pure dari opini aku, point of view aku. Aku kaitkan dengan pengalaman aku selama di sini. Jadi bisa saja setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing. Langsung saja kita mulai. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Jadi nama aku Faisal. Aku sedang menjalani program Working Holiday Visa tahun ketiga. Dan sebentar lagi visa WHV aku bakalan habis. Jadi aku bakalan bahas planning aku setelah WHV ku habis. Poin yang pertama, apakah setelah visa WHV ku habis aku bakalan for good atau lanjut student atau sponsorship? Dan jawabannya adalah aku bakalan for good guys. Lah kenapa memilih untuk for good? Sedangkan banyak dari anak WHV yang lanjut student atau sponsor. Ya, aku tahu. Jadi tapi tidak sedikit juga banyak anak WHV yang memilih untuk for good dan tidak lanjut ke jenis visa lainnya. Oke, jadi aku mau cerita. Jadi sebenarnya dari awal itu sebelum aku berangkat working holiday visa, aku punya rencana untuk lanjut student. Dan aku juga ada rencana untuk lanjut ke sponsorship visa. Cuma setelah 6 bulan yang lalu, aku berubah pikiran. Setelah aku pertimbangkan baik-baik, aku pikir plus minusnya, terus konsekuensinya dari setiap pilihan yang aku ambil. Dan jujur, aku juga berapa bulan waktu itu dilema antara lanjut atau enggak. Dan setelah adanya pilihan yang menurut aku kayaknya ini lebih bagus untuk aku lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah melewati masa-masa dilema itu, akhirnya aku mendapat jawaban. Nextnya aku harus kemana nih? Jadi apapun pilihan dari anak WHV setelah visa WHV-nya habis, itu pasti mereka sudah pertimbangkan dengan baik-baik. Kenapa tidak lanjut visa student? Oke, jadi aku punya 3 alasan kenapa aku tidak lanjut student di Australia. Alasan yang pertama yaitu overprice menurut aku guys. Jadi tidak bisa dipungkiri untuk visanya aja ya guys, itu tiap tahun selalu naik harga visanya. Baru-baru ini per tanggal 1 Juli visa student itu sudah naik jadi 2.500 Australian dollar untuk apply visanya aja guys. Itu belum tuition fee-nya, terus bayar kuliahnya selama masa studi. Terus untuk temporary graduate visa, jadi kalau kalian selesai kuliah, kalian bisa apply visa ini dan biayanya juga naik guys. Yang awalnya 4.600 sekarang jadi 5.750. Udah hampir 60 juta guys. Sangat mahal. Dan untuk visa WHV juga ikut naik guys. Jadi sebelumnya itu harganya di 670. Aku kemarin masih 635. Sekarang sudah jadi 840 Australian dollar guys. Dan untuk apply tahun kedua dan ketiga, kalian dikenakan biaya 1.000 dolar. Crazy nggak tuh guys? Aku untungnya dulu masih 635 untuk tahun pertama sampai ketiga. Sekarang udah naik untuk tahun kedua dan ketiga. Dan untuk visa bridging B. Nah, jadi aku bakalan bahas visa ini karena sebelumnya aku apply visa ini waktu aku mau keluar dari Australia, mau holiday waktu itu, dan kebetulan visa sebelumnya masih dalam proses. Buat kalian yang belum tahu, visa bridging B itu adalah visa yang kalian apply ketika kalian ingin keluar dari Australia, dan visa yang kalian apply sebelumnya masih dalam proses, jadi belum granted guys. Biaya visanya waktu itu aku masih apply 190 dolar, dan sekarang tebak
jadi 575 Australian dollar, naik sekitar 202% guys. Dan ini sih yang paling menurut aku kayak gila banget ya, soalnya naiknya tuh kayak tinggi banget gitu, hampir 200% dibandingkan dengan visa-visa yang lain. Alasan kedua yaitu memanage waktu. Jadi guys, memang di sini banyak anak WHV yang lanjut student, dan aku memang lihat kayak rata-rata tuh mereka eh, punya double job di sini, bahkan ada yang triple job untuk survive. Karena kalau pakai visa student di sini tuh jam kerjanya hanya 24 jam satu minggu. Itu untuk tax. Jadi kalau kalian mau punya pendapatan yang lebih, kalian harus cari cash job. Nah, ini yang memang agak sedikit susah untuk manage waktu menurut aku ya. Apalagi kalian udah kayak harus kuliah, terus harus atur waktu untuk kerja, belum lagi kayak urusan-urusan yang lain. Dan ya, secara aku pribadi itu kayak it's gonna be overwhelmed and it's gonna be stressful for me to manage that time secara bersamaan. Jadi nggak ada yang salah kalau kalian memang mau benar-benar lanjut, ya it depends on you. Tapi menurut aku ya menurut aku no at the moment. Good luck for you guys if you want to continue the student visa. Terus kenapa nggak lanjut cari sponsor aja kak? Ya, memang ini adalah salah satu option yang memang paling sangat diburu oleh para WHV holders. Tapi untuk mendapatkan sponsor di sini untuk sekarang itu sangat-sangat susah guys. Kecuali kalau kalian punya skill yang memang dibutuhkan perusahaan tersebut, dibutuhkan company tersebut, ya mungkin itu bakalan mudah buat kalian. Tapi rata-rata yang teman-teman aku yang dapat sponsor itu biasa mereka dapatnya di Outback. Jadi jarang di City. Ada, cuma mostly mereka dapat di regional area. Dan rata-rata kerjanya tuh ya memang berat guys, apalagi kalau kalian dapat sponsor di Meat Factory. Nah, itu aku bilang, wah, kalian harus punya fisik yang sangat kuat karena pekerjaannya tuh sangat berat dan ya sangat berisiko menurut aku. Karena aku mikirnya kayak gini guys, aku nggak mau mengambil keputusan dimana keputusan yang aku ambil itu aku tidak menikmati, aku menjalaninya tuh setengah hati, terus aku nggak passion, apalagi hanya untuk visa, ya aku nggak mau. Karena prosesnya itu nggak setahun 2 tahun guys, itu prosesnya lama, bisa makan sampai 4 sampai 6 tahun. Jadi sebelum kalian memutuskan, saran aku kalian pikirkan secara baik-baik dulu. Apalagi sekarang aturan sama regulasi untuk imigran masuk ke Australia itu semakin diperketat setiap tahun. Jadi saran aku kalian pikirkan secara baik-baik sebelum memilih keputusan yang nantinya kalian gak bakalan menyesal. Oke, selanjutnya apakah working holiday visa masih worth it di tahun 2026? Menurut aku masih sangat worth it guys. Apalagi kalau kalian ingin mencari pengalaman baru, terus mendapatkan penghasilan yang tinggi, terus tambah wawasan baru, itu sangat worth it guys. Tapi baru-baru ini ada aturan terbaru untuk sistem working holiday visa yang bakalan dirubah menjadi sistem ballot atau undian, yang sebelumnya tuh masih war. Kalau menurut aku ya lumayan bagus juga. Soalnya nggak ada lagi drama-drama war yang kayak stressful dan nggak ada lagi yang terjadi setiap tahunnya. Kalau war itu pasti kayak adalah yang berita-berita tentang ada oknum yang memanfaatkan ini, yang menjual kuota WHV sampai ratusan juta. Jadi dengan adanya sistem ballot ini atau sistem undian ini menurut aku sangat efektif. Jadi nggak ada kecurangan lagi yang akan terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya sistem baru ini menurut aku itu bisa minimalisir kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya guys. Terus, apakah lanjut student setelah working holiday visa habis itu masih worth it? Jawabannya tergantung. Jadi kalau dari awal sebelum kalian ikut WHV, kalian ada keinginan untuk melanjutkan kuliah seperti master,
Dengan mempertimbangkan segala sesuatunya seperti biaya dan lain-lain, menurut aku itu masih sangat worth it. Atau kalian mau lanjut student-studentan? Ya, yang tahu-tahu aja ya, itu juga ada. Cuma aku nggak bakalan bahas di sini. Kalau kalian mau lanjut student yang merujuk untuk mendapatkan permanent residence, nah itu tergantung juga jawabannya, relatif. Jadi yang seperti aku bilang sebelumnya, ya kalian harus pikirkan secara baik-baik dari segi biaya dan prosesnya. Karena kalau dari student untuk mendapatkan PR di sini tuh sekarang nggak mudah, sangat ketat sekarang aturannya. Nah, kalau dari student itu sebenarnya mau ke PR itu ada dua jalur. Jalur yang pertama adalah skill assessment. Nah, jadi kalian memilih jurusan yang masuk ke occupation list-nya, jadi nggak sembarang jurusan. Nah, itu biasanya kayak pakai sistem poin sih, dan poin tertinggi itu biasanya kalian ambil kuliahnya di regional dan durasinya ada yang 2 tahun, dan setelah itu kalian lanjut dengan TR atau temporary graduate visa selama 2 tahun, dan setelah itu kalian lanjut dengan skill assessment. Nah, jadi ini lembaga penilaian yang bakalan menilai kayak apakah jurusan atau pengalaman yang kalian jalani sekarang itu sesuai dengan profesi yang dibutuhkan di Australia. Nah, setelah itu kalian lanjut apply ke PR-nya. Kedua adalah jalur sponsor. Jadi dari student ke sponsor itu ada juga, dan prosesnya lumayan panjang karena setelah kalian ambil graduate visa, kalian harus cari company yang mau sponsor kalian, dan itu prosesnya sampai dapat PR itu 6 sampai 7 tahun. But correct me if I'm wrong. Tapi ya berdasarkan kenalan yang aku udah pernah tanya-tanya soal ini, itu ya rata-rata mereka butuh waktu 6 sampai 7 tahun untuk dapat PR melalui jalur sponsor itu, guys. Oke. Jadi pilihan aku untuk for good itu sebenarnya aku juga ada planning. Aku udah siapin planning A, B, C. Aku tidak akan bahas sekarang. Jadi nanti aku bakalan bahas ketika planning itu berhasil, guys. Jadi aku bakalan spill ke video selanjutnya. Jadi mungkin itu aja yang aku bahas dalam video ini. Jadi buat kalian yang memang lagi prepare untuk mengikuti working holiday visa, tetap semangat. Persiapkan diri kalian dengan baik. Saran aku, kalian harus buat planning dari sekarang sebelum ikut WHV. Jadi kalian gak pusing ketika visa WHV kalian bakalan habis. Mau student kah, mau sponsor kah, atau for good kah. Karena rata-rata banyak anak WHV, dan sebenarnya aku juga mengalami sendiri. Aku bingung setelah visa WHV ku habis. Aku mau kemana ya setelah ini? Kalau aku dikasih waktu untuk mengulang, hal apa yang aku bakalan lakuin sebelum WHV? Ya aku bakalan buat planning. Apa sih yang aku bakalan lakuin setelah WHV ku habis? Jadi aku bakalan pikirin planningnya secara matang, guys. Setelah visa WHV aku sudah mau habis, aku nggak kebingungan lagi, guys. Oke? Sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku, guys. Bye bye.